Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak pisan. Yang tadi dia maju juga nyautin dengar duit mah. Curang mah tadi medium pas dengar duit mah kencang. Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Tahu aja nanya-nanya juga. Dol. Semoga yang hari di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah. Bu, masih hidup? Kalau masih hidup jawab salam saya sekali lagi ya. Yang kompak, hempak, serempak jangan lupa pakai sem. Sempak di bawah-bawah. Kompak, hempak, serempak jangan lupa pakai semangat. Semangat. Sempak kok. Sekali lagi jawab salam saya yang paling kencang, saya doain mudah-mudahan nanti ibu punya menantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu calon mertua mata duitan. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai duit. Betul apa tidak? Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati harus pakai duit. Betul apa tidak sih? Banyak yang berantem gara-gara duit. Banyak yang cerai gara-gara duit. Mertua marah gara-gara duit. Saya ge ceramah gara-gara bintang. Gara-gara diundang, gara-gara duit. Semua yang di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa qala Nabi Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa qala Syekh Ja'far Al-Barjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi ulang ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Ya Nabi salam alaika
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang saya hormati adalah Bapak DKM Mushola Al Hidayah, Bapak Imam Mukhlasin. Kita doakan Bapak Imam mudah-mudahan miliknya ditambah. Amin apa Bu? Yang kencang. Mudah-mudahan Bapak Imam miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah. Maju melotot aja sama saya, aneh. Baru juga ketemu udah melotot aja. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 04, Bapak Ketua RW 06. Kita doakan Bapak Ketua RT mudah-mudahan panjang umurnya. Jadi RT mah ya disalahin mulu ya Pak ya. Masya Allah. Ada yang berantem manggil Pak Allah Akbar. Jamaah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua PHBI Bapak Haji Mawardi, Sesepuh RT 04 Bapak Jainul Muroja, Bapak Tikno, Bapak Edi, Bapak Budi, Bapak Gintoro, Bapak Haji Nur Handoyo. Siapa yang belum absen anak-anak? Kita doakan orang tua kita mudah-mudahan panjang umurnya. Ibu-ibu mau saya doain? Mudah-mudahan ibu-ibu hidupnya penuh barokah, rezekinya penuh, gelangnya penuh, kalungnya penuh, cincinnya penuh, tempat berasnya penuh, ATM-nya penuh, tasnya penuh, dompetnya penuh, dosanya penuh ampunan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius ini. Di saya di Balaraja, di Pekong Saga Balaraja, lebih banyak janda daripada duda. Di sini sama apa enggak? Sama, di mana-mana lebih banyak janda daripada duda. Kenapa? Karena laki-laki lebih cepat mati. Kenapa laki-laki lebih cepat mati? Karena terlalu banyak dimarahin. Waktu kecil dimarahin sama emaknya, betul. Sekolah dimarahin sama gurunya, betul. Kerja dimarahin sama bosnya. Punya istri dimarahin sama lah itu. Makanya bapak-bapak mah nanggung berat. Hidupnya diem aja. Coba aja ibu-ibu mampu kompak tuh, bapak-bapak mah diem aja. Betul. Betul. Laki adalah makhluk yang pendiam. Laki-laki tidak banyak berbicara, diam-diam OTW ke rumah janda. Karena prinsip laki-laki lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Slebel. Allah. Terus ibu-ibu udah, bapak-bapak udah, RT udah, ustadz udah, sekarang anak muda. Para jomblowan-jomblowati, saya doakan kalian mudah-mudahan panjang umur. Ada pesan buat kalian. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Rajin-rajin menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Rajin. Aku tanpa ilmu rugi, tapi aku tanpa kamu bisa cari lagi. Aku sih bos. Ada nggak yang jomblo, ada nggak? Di sini yang paling cakep siapa, coba sebutin. Yang paling cantik siapa? Hah? Yang paling cantik siapa? Yang paling cantik siapa namanya? Yang paling cantik namanya siapa? Sarwiti, ada Sarwiti. Markona, taruhlah namanya Markona yang paling cantik. Pelet, mau nggak diajarin pelet? Markona, bapaknya Marconi misalnya ya. Markona, bapaknya
Marconi. Begini, rohku cening Yusuf pasarayaku Sayyidina Ali badanku Nur Muhammad kabeh cabang baine wong sabuana pada asik karo aku apa maning cabang baine si Markon binti Bapak Markon takluk tresna maring karo aku bikeresaning surat Yusuf itu kala Yusuf li abihi ya abadi ini ro'aitu ahada asyara kaukaba. Berangkat dapat ya tuh cewek, dapat ya? Kagak dapat kalau bawa Suprapit, kudunya bawanya PCX. Jamaah ya jamaah, alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ini kita termasuk orang yang bersyukur apa tidak? Alhamdulillah. Bila sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukuri. Karena apa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri dengan nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Dulu waktu punya motor ngomongnya, gua mah kalau udah punya mobil pasti gua rajin. Bohong. Karena apa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bu, ibu kalau suruh milih, ibu mending punya gelang banyak apa kagak punya tangan? Punya gelang banyak tapi kagak punya tangan, apa mending punya tangan tapi punya gelang banyak? Punya tangan punya gelang banyak. Dua-duanya. Milih, bukan dua-duanya, milih, ini memilih. Milih, mending punya gelang banyak tapi kagak punya tangan, apa mending punya tangan tapi gelangnya banyak? Milih. Punya tangan, betul. Ibu mending punya kalung banyak tapi gak punya leher. Apa mending punya leher tapi kalungnya banyak? Punya leher, betul. Ibu mending punya suami tapi kagak gablek duit. Apa banyak duitnya tapi kagak punya suami? Buset. Jangan lupa, mending banyak duitnya kagak usah punya suami. Berarti suami kagak penting-penting amat, yang penting mah lah pak ada beranda. Buset. Ibu misalnya ke pasar, pas ke pasar diantar suami tapi kagak ngasih duit. Mending kagak usah diantar tapi ngasih duit, mending yang mana? Nggak diantar asal ngasih. Berarti suami kagak penting-penting amat, yang penting mah kedengeran ya pak? Allahu Akbar. Jamaah. Kemudian mari kita sanunkan salawat ma'asalam, semoga dilimpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta nggak sama Nabi? Ibu cinta nggak sama Nabi? Oke, kalau saya bilang oke, yang belakang ikutan kok. Coba jangan ngobrolin mertua aja. Lu kalau udah ketemu sama temen aja ngobrolin mertua aja dari tadi. Bilang oke, yang sebelah sini ya. Oke, yuk bro, 1, 2, 3. Ayo. Lah pukul itunya. Apaan? Ibu-ibu juga bisa kayak gitu mah. Ya. Vokalis bantuin saya. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin
Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajat abada ya jiratal alamin ya wailal judi wal karami ada yang ingin dapat syafaat rajin baca sholawat ingin bahagia dunia akhirat rajin baca sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajat abada ya jiratal alamin ya wailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajat abada ya jiratal alamin ya wailal judi wal karami. Girang banget yang pegangin dulu cakep bener loh. Ntar kita manggung bareng ya, mau nggak di Kalideres nganyut di Rawa Buaya ya. Allah. Jamaah jamaah alhamdulillah. Di dalam maulid kali ini kita pasti sepakat bahwa kita semua cinta pada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya panitia melaksanakan atau menyediakan satu pengajian. Jadi malam ini kita niatnya mau ngaji tentang maulid. Pak, saya mau tanya dulu. Ngaji itu hukumnya apa? Wajib Pak, ngaji hukumnya apa Pak? Wajibnya wajib apa? Kan ada wajib kifayah, ada wajib ain, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Yang mana tuh? Wajib ain, fardu ain. Berarti sama kayak sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu kan fardu ain. Sama kayak puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan kan fardu ain. Betul. Tapi kenapa kalau yang puasa Ramadan mah banyak, yang ngaji mah kagak ada? Padahal sama-sama fardu ain. Berarti logikanya kalau kita tidak puasa Ramadan dapat dos. Lah logikanya kalau kagak ngaji berarti berdos. Nah, gimana itu? Kalau ngaji mau paling ada 3. Itu juga sama tiang musola 2. Makanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi utawi ngepri ilmu faridatun iku fardu banget ala kulli muslimin ingata sewong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Bisa kagak bahasa Jawa? Kebanyakan orang Jawa katanya ya. Saya demen banget sama orang Jawa. Orang Jawa mah cerdas orang Jawa. Banyakan buktinya presiden banyakan orang Jawa, karena orang Jawa mah cerdas. Ini apa? Endas kan? Ini weteng kan? Jadi laku. Di Pulau Jawa ini kita harus bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa dominan. Bahasa Sunda, bahasa Jawa. Apalagi DKM tuh harus ngerti bahasa Sunda, harus ngerti bahasa Jawa. Ada ceritanya. DKM-nya orang Jawa, jamaahnya orang Sunda. DKM-nya orang Jawa, jamaahnya orang Sunda. Si jamaah itu sendalnya ketuker. Ngomonglah sama DKM. Pak DKM sendal kula kat pahili. Sendal kula pahili. Pak DKM sendal kula pahili.
DKM-nya kagak bisa ngomong Jawa, kagak ngerti dia. Oke, saya umumin, diumumin ceritanya di speaker kepada yang namanya Pak Hili. Balik lagi ke masjid karena sendalnya ketuker. Lah, orang Pak Hili itu ketuker kok. Jamaah, kita balik lagi ke ngaji. Ngaji itu hukumnya fardu ain, betul. Bu, cuman kalau sholat mah muakotatan, puasa mah muakotatan, artinya ada waktunya, kanggen waktu-waktu. Sholat maghrib jam 6, sholat dohor jam 12 siang, itu namanya muakotatan. Puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan, itu namanya muakotatan. Kalau ngaji gue muakotatan, tidak muakotatan, tidak ada waktunya. Ibu mau ngaji sebulan sekali boleh apa kagak? Boleh. Ibu mau ngaji seminggu sekali boleh apa kagak? Ibu ngaji setiap hari bagus apa enggak? Itu gue muakotatan. Ngaji mah fardu ain, tapi gue muakotatan, waktunya tidak dibatasi. Bu, sholat 5 waktu ada batalnya enggak? Ada. Kita lagi sholat terus kentut, batal enggak? Batal. Puasa ada batalnya enggak? Ada. Kita lagi puasa kentut di dalam air, batal apa kagak? Batal. Hanya ngaji fardu ain yang kagak ada batalnya. Saya ulangi sekali lagi, hanya ngaji fardu ain yang kagak batal, ada batalnya. Ibu mau ngaji kayak gini aja batal apa kagak? Begini aja batal apa kagak ngajinya? Gak batal, kayak gini aja nih, nyelindung aja tuh di tiang mah. Batal apa enggak? Mau ngobrol aja batal apa enggak? Mau ngomongin berdua aja batal apa enggak? Mau sambil dagang kerudung aja batal apa enggak? Mau sambil metis aja di majelis batal apa enggak? Mau sambil nyeblak aja batal apa enggak? Ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Luar biasa. Biasanya laki-laki sama perempuan ngajinya itu pahalanya pasti gedean perempuan. Saya yakin. Kenapa? Perempuan mah persiapannya mateng, Pak. Gak kayak laki-laki, kalau ngaji pakai sarungnya aja di jalan dia. Pecinya udah kayak apa aja. Lihat laki-laki agak ada persiapan, betul. Kalau perempuan persiapannya matang, yang pertama kalau mau ngaji, yang pertama dipersiapkan adalah kerudung, betul. Saya mau pakai Joya, mau pakai Eljata, mau pakai Robani. Kalau pakai Robani si Anti suka ngikutin, males gue ada kembarannya. Kalau pakai Joya si Desi suka ngikutin ya. Udahlah gue pakai Eljata aja. Itu mikir-mikir kayak gitu 2,5 jam Pak. Udah ketemu tuh kerudungnya. Sekarang makainya modelnya kayak gimana? Pakainya apa tuh yang ngacir di sini tuh? Pasmina ya. Pasmina apa cekbel? Cekbel itu cekek belakang. 2,5 jam Pak. Kayak gitu doang. Udah kayak gitu Pak, langsung ngaca Pak. Ngacanya kanan kiri cantik, kanan kiri cantik, kanan kiri cantik, muter 17 kali. Set. Betul apa kagak tuh? Perempuan yang ngaca. Habis itu kagak selesai di situ doang, Bu. Ngunci pintu, cekrek di depan ada kaca nako tuh ya, depan pintu itu. Ngaca lagi apa enggak? Ngaca lagi Pak. Nyiapin motor, di motor mau nyetar motor, ada kaca spion. Ngaca lagi apa enggak? Ngaca lagi Pak. Di jalan, macet, ada mobil orang di pinggir, ngaca lagi apa enggak? Ngaca lagi. Makanya wajar pahala perempuan lebih gede daripada laki-laki, persiapannya matang. Betul. Allahu Akbar. Terus perempuan ya seninya macam-macam. Assalamualaikum aja banyak seninya perempuan. Ada yang assalamualaikumnya kayak gini, ada yang assalamualaikum.
Pengen kelihatan apanya itu? Gelangnya. Biarin, kalau ngapa-ngapa biarin aja gelang-gelang dia, yang penting mau ngaji. Jangan suka usil. Biasanya yang usil itu yang kagak punya, betul? Allahu Akbar, pakai kerudungnya kayak gini. Kata gua mah ya di sini gerah, kata gua. Gerah kata gua di sini. Lu gerah apa kagak? Pengen kelihatan apanya tuh? Kalung, biarin aja. Kenapa-ngapa ya? Biarin. Kalung-kalung dia jangan suka usil, betul? Allahu Akbar, luar biasa perempuan. Memang di mana-mana yang banyak perempuan, Pak, itu fakta berbicara. Muludan banyakan perempuan, rojaban, muharraman, perempuan yang suka berantem sama mertua, yang sen kanan beloknya kiri, perempuan. Memang sistem tata surya kita juga banyaknya perempuan. Di sana tuh ada yang namanya bulan. Kira-kira laki-laki apa perempuan? Perempuan, bulan. Kalau laki-laki palang. Laki perempuan. Ada lagi bintang. Laki-laki apa perempuan? Perempuan bintang. Kalau laki-laki mah mantang, betul? Ada matahari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki matahari. Yang kita injek adalah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mah pamit, betul? Sampai-sampai penyakit juga banyakan perempuan. Ada penyakit bisul. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Bisul. Kalau laki-laki memangsul, betul? Ada penyakit buduk. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mah paduk. Ada lagi buruk. Hidup perempuan. Yang hidup kalau kagak hidup kagak kesini. Allah. Saya sambil minum ya. Ini saya ada 86 panggung. Aduh, suara udah kayak apa aja. Nah. Bismillah. Siap. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin nabiillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, dengan wasilah mengaji, hidup kita diberkahi. Anak-anak baik budi, istri disayang suami. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kalau ngaji pengen hafal, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji pengen hafal, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji nggak mau sulit, Ustaz
Jamaah, yuk kita masuk dalam materi maulid. Perhatikan Bapak Ibu, ada kitab namanya Kitab Al-Barjanji. Kalau ibu-ibu namanya Rawi gitu ya, manggilnya ya. Di dalam kitab tersebut ada kalimat begini: wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin sadih. Wa kana lan ana Nabi Muhammad SAW akmalan nasi, manusia yang paling sempurna. Apanya yang sempurna? Khalqan, dedegannya, bentuk tubuhnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, karakternya. Jadi Nabi Muhammad itu sosok manusia yang dua-duanya sempurna. Badannya sempurna, akhlaknya sempurna. Betul? Beda sama orang mulia, apa yang namanya? Agak ada alamatnya. Geriyayasa. Beda sama orang geriyayasa. Kadang-kadang ada yang cantik, tinggi, putih, kayak Soun. Tapi kadang-kadang suka kentut sembarangan. Apalagi depan suami, udah kagak ada harganya suami. Ini membuktikan bahwa orang tersebut tidak sempurna. Kholqonnya sempurna, kecantikannya sempurna, khuluqonnya tidak sempurna. Betul? Ada lagi orang yang hitam kecil hidup lagi, tapi luar biasa akhlaknya, sopan santunnya, assalamualaikum aja sopan. Ada tiang listrik juga dia assalamualaikum. Ini membuktikan bahwa kholqonnya tidak sempurna, khuluqonnya sempurna. Jadi manusia tidak bakal ada yang sempurna, karena sejatinya yang sempurna hanyalah rokok. Iya, rokok sempurna. Manusia yang paling sempurna hanyalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aji satu-satu. Pertama kholqonnya dulu. Nabi Muhammad itu diceritakan dalam kitab itu marbu al-qomati. Apa itu marbu al-qomati? Tingginya sedang. Kalau kata anak sekolah, proporsional. Nabi mah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu kecil, tidak terlalu gembrot. Itu Nabi. Woi, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu keceking, terlalu gembrot. Sedang-sedang saja, sedang-sedang saja. Perlu kita ketahui, menurut teori evolusi manusia, bahwa manusia itu tingginya berbeda-beda, setiap zaman beda-beda. Waktu zaman Nabi Adam, manusia tingginya 60 hasta. Kalau dikonversikan ke meter berarti 30 meter. Bayangin Bu, ini aja paling 3 meter ya. Itu 30 meter. Oled-oledan. Apanya oled-oledan? Itunya segimana ya Bu ya? Orang 30 meter itunya segimana Bu? Jempolnya. Allahu Akbar. Maka manusia yang proporsional bukan Cristiano Ronaldo nomor punggung 7 pemain Al-Nassr yang suka kebalik ya. Gimana ini dia. Lalu ngajarin gua. Tapi manusia yang proporsional ternyata di kitab Al-Barjanji sudah dilukiskan bahwa Nabi kita yang paling proporsional tingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kita itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Kedua pipinya lembut. Coba pegang pipinya. Lembut apa kerada? Lembut. Lembut apa kerada? Ibu mau gak pipinya lembut? Beli skincare MS Glow, Letterman Cleansing Day Cream Facial Wash Showroom. Oh, serum ya? Serum, bukan showroom. Showroom apa? Mobil. Letterman Cleansing Day Cream Facial Wash Showroom. 1 juta harganya MS Glow. Beliin bang. Suka dibeliin kagak?
Ada ibu-ibu bilang sama suaminya, bang saya beliin skincare dong, berapa harganya? 1 juta. Dijawab sama lakinya, neng aku mencintaimu apa adanya. Wah, dasarnya aja itu mau pelit ya. Beliin, mereka berhak untuk beliin skincare biar cakep, betul? Ini kalau lihat bini tetangga menor mau melotot, betul ya? Istri kita juga bisa cantik, istri kita juga bisa menarik, cuman kurang modal, betul atau tidak? Wah, ayo loh. Ini mah istri bukannya beliin skincare malah dibeliin tepung sajiku. Bukannya mulus malah kriuk. Beliin pak, beli. Wajibu alaihi alatu tangdipin, wajib bagi suami memberikan alat-alat pembersih. Itu ada di kitabnya, namanya kitab Qurratul Uyun. Wajibu alaihi alatu tangdipin, wajib bagi suami memberikan alat-alat kebersihan. Betul? Ini mah kadang-kadang bukan skincare doang, sabun juga dibeliinnya sabun gip. Udah tipis sabun tuh ya, digosok-gosok. Ini sabun kemana? Ini ya hilangnya. Udah tipis tadi tuh. Pas cebok membudah, wah masuk ke situ. Sebentar lalu bang. Kadang-kadang mau gosok gigi, pelet-pelet itu model kagak pernah keluar. Pencet-pencet kagak keluar. Keluar ngambil pisau digodot. Ada yang kayak gitu ada. Mana orangnya tunjuk? Dosa lu bang, dosa lu. Wajibu alaihi alatu tangdipin, wajib bagi suami memberikan alat-alat bersih. Mulai besok tagih boleh kagak boleh. Bu, ada kok yang murah skincare, ada Skintific. Skintific mah 350.000 satu paket, kalau pakai cushion 500.000. Ada lagi Garnier mah ada dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Kalau Sakura Glow 450.000, yang White Glow 550.000, dapatkan di keranjang kuning. Ini kan buka-buka cekot semua dia, betul ya? Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik jos, siap ya? Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, paket. Suara yang disenangi kaum perempuan dan sangat dibenci kaum laki-laki. Benar nggak pak? Paket mulu ya. Nih laki-laki lagi duduk aja depan rumahnya jam 4 sampai jam 6. Ada tukang paket, atas nama Sarwiti. Kata lakinya, oh iya itu istri saya. Sarwitinya kan udah tahu ada di aplikasi, ngumpet dia di WC. 2,5 jam kagak keluar. Siapa yang dibayarin sama suaminya? Betul. Tukang paket sampai kesel, balik lagi. Wait, lu udah belum? Kata suaminya. Belum, masih kebebel lagi bang. Udah 2,5 jam. Ayo tukang paket marah. Pak, tuh saya ini mau nganterin lagi. Ini saya udah terlalu lama di sini. Atau gimana bini saya masih ngisi? Lah itu kan bini bapak, aku talangin aja. Oh iya talangin. Berapa emangnya? 200.000. Ditalangin 200.000. Kira-kira bakal digantiin apa kagak? Gak bakal digantiin. Makanya laki-laki jangan duduk di depan rumah jam 4 sampai jam 6 sore. Ada tukang pak, nanti suruh bayarin pak. Kagak pernah diganti. Cukup saya aja yang jadi korban. Curhat. Allah Akbar. Yang keberapa tuh kok? Lah jadi ditanya ngaji mau kagak tahu ya. Yang pertama tadi marbu al-qomati, Nabi Muhammad sedang tingginya. Yang kedua sahalal khodaini. Ya ingat nanti ada hadiah loh.
Sahalal khadaini, kedua pipinya lembut. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu yurofi anbihi. Apa itu yurofi anbihi? Hidungnya mancung. Coba pegang hidungnya. Mancung apa pesek? Jangan sedih jadi orang pesek. Kenapa jangan sedih jadi orang pesek? Justru orang pesek itu panjang umurnya. Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena hidungnya kecil, lubangnya kecil, napasnya irit sedikit-sedikit. Kalau orang mancung hidungnya gede, lubangnya gede, ambekannya boros, cepat mati. Itu pesek. Allah Akbar. Jamaah. Oke, kita udah selesai yang marbu al-qomati. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak. Tapi jangan lama-lama, ntar aja undang lagi ya. Yang kedua adalah kholqon wa khuluqon. Khuluqon sekarang, akhlaknya. Kalau yang kholqonnya kita udah gak bisa lihat, nabinya udah meninggal. Ya. Tapi khuluqonnya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Nabi Muhammad itu dalam kitab tersebut wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad itu sangat pemalu, wat tawadu dan adab asor. Nabi itu sangat pemalu. Pernah suatu ketika Nabi gamisnya kebuka. Maaf nih ya. Nungguin ya. Udah kagak sabaran amat. Kebuka. Apa yang dilakukan Nabi? Mukanya merah, malu, merah padam. Nabi malu, padahal cuma betisnya doang yang kelihatan. Betis bukan aurat bagi laki-laki. Ini orang geria yasa. Masya Allah. Ya, betul. Masya Allah, mama muda. Mama muda, tahu mama muda? Mahmud itu kan umur 30 tahun ke bawah Pak, namanya Mahmud. Kalau 40 tahun ke atas namanya mama kece. Kalau 60 tahun makolot. Beda-beda perempuan mah disebut, beda-beda. Nih menurut berat badan 40 tahun ke 40 kilo ke bawah itu ceking. 50-60 ideal. Ada yang 50-60 ideal. 70-80 semok, 90 montok, 100 ke atas tower air. Ada lagi perempuan mah tidak punya suami, tidak punya anak, dipanggilnya nona. Betul. Punya suami jadi nyonya. Punya suami, punya anak, bunda. Punya anak, tidak punya suami, janda. Aduh, ada janda ada. Janda itu macam-macam, ada Rani, Rangda, Lili. Itu cocoknya buat Pak RT. Kalau saya jahe, janda herang, itu cocoknya buat saya. Ada yang janda ada. Nih saya punya pantun ya. Teteh yang sudah janda, jangan mudah tergoda. Selfie di mana-mana, akun TikTok dihapus saja. Mending pergi mengaji, biar menjadi santri. Mantan suami menjadi iri, teteh nikah sama kiai. Ada kali. Jamaah. Iya. Itu mama muda, yang tadi ngomong mama muda itu akhlaknya Allah ya. Toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Kalau jalan di depan ustadz lagi, kayak yang disengajain itu. Aduh, Allahu Akbar. Bu, kalau ngerasa umat Nabi Muhammad harus ada sadidal haya, malu,
Lah Ustaz katanya, Ustaz kan imannya kuat. Ya iya iman kuat, iman kagak kuat. Makanya benar pakai bajunya ya. Allahu Akbar. Sebagaimanapun laki-laki menutup mata, kalau diangsongin maka dia ya lumayan kita juga ya. Ya Allahu Akbar. Sadidal haya, pakai baju yang benar, malu. Oh ya, ini ibu-ibu udah ada umur. Ini ada umur semua kan? Ada umur ya? Kayaknya marah katanya ada umur. Mending ada umur daripada nggak ada umur, Bu. Iya. Allahu Akbar, udah tua. Coba ke pasar malam, tau kan pasar malam? Coba pakai legging warna pink gambar Hello Kitty. Aduh, ampun, Bu, malu. Hari Rabu membeli bolu, ada itik di rumah Bu Dokter. Ibu kagak tahu malu, pengen cantik mukanya difilter. Ada yang suka difilter ada. Itu kenapa sih perempuan kalau mau suka monyong bibir? Kenapa sih, coba apa sih? Hah? Sindrom apaan? Itu kalau moto pasti banyak aneh. Tapi kagak apa-apa juga difilter nggak apa-apa. Orang yang difilter itu tidak akan kena teluh. Iya, karena mukanya beda. Muka sama foto beda. Iya, teluh itu kan sama setan ya. Dukun kan ngasih foto ke setan. Nih, orang ini nih sasarannya bro, katanya kan ngasih ke setan. Itu setan nyariin orang itu 3 hari 3 malam, Pak. Kagak ketemu, udah nanya ke RT setannya, lu tahu kagak ini orang ini? Tahu, gua kagak punya warga secakep ini katanya. Jadi orang yang suka ngefilter itu, filter foto itu kagak bakalan kena teluh. Karena apa? Sasaran dan gambar beda. Karena kan orang zaman sekarang mah aneh, mukanya mau putih banget mukanya mah ya, tapi dia lupa lehernya kagak kena. Masa skincare. Leher kayak telur puyuh. Beda. Muka mah glowing, leher kayak telur puyuh. Jemaah. Jadi akhlak Nabi yang pertama, sadidal hayati wa tawadu, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harus malu, jangan suka tabarus. Tabarus itu apa? Berdandan secara berlebihan. Orang tabarus itu haram hukumnya. Keluar rumah kalau niatnya pengen dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Kalau budak keluar rumah ya, masya Allah pakai minyak juga. Habis satu botol. Baru. Kalau tidur sama suami Pak, pakai sopel. Ada yang kayak gitu ada. Mending sopel doang sama Pak, pakai peniti di sini. Atau dipeluk sama suaminya ketojos. Aduh, kata suami. Ketojos. Jamaah. Nah, jadi sadidal hayati wa tawadu. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah membenci, tidak pernah dendam, tidak pernah sirik, tidak pernah hasud. Nabi orang yang pernah dilemparin pakai kotoran onta. Ibu pernah enggak? Ya orang ontanya kagak ada. Nabi pernah diludahin. Ibu pernah diludahin enggak? Oh, Allahu Akbar. Tapi orang yang ngeludahinnya sakit, Nabi orang pertama yang nengok. Nih, misalnya ibu diludahin sama orang, 3 hari kemudian orang itu sekarat. Gimana kata ibu? Syukur, adanya modal sih. Bener kagak? Oh, pertanyaannya ibu ngikut siapa? Katanya muludan tiap tahun, ibu ngikut siapa? Nabi mah kagak kayak gitu. Ikut Nabi apa ikut Fir'aun? Coba dia dipikirin.
Allah. Makanya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akhlak Nabi itu. Tidak pernah benci, tidak pernah iri. Sama aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan ibu. Jangan benci bahaya sama tetangga. Ada yang suka sirik aja sama tetangga. Tetangga beli enmek, dia sibuk beli paramek. Tetangga beli vario, dia sibuk beli koyo. Anehnya tetangga ada yang kurban, dia sibuk beli tusukan sate sama bumbu simpu. Buat apaan coba ya? Dikasihkan. Tetangga beli mobil kejang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, manehna panas luar. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadul. Tadinya waras jadul. Nah ini itu bukan akhlak Nabi, Bu. Akhlak Nabi yang kedua, tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah syirik, tidak pernah iri dengki. Ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Minum dulu. Bismillah. Yang ketiga, akhlak Nabi yang ketiga adalah qanaah. Mana buktinya Nabi qanaah? Suatu ketika Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Itu gunung Uhud mau dijadikan emas, mau dikasih kepada Nabi. Nabi mau apa tidak? Nabi mau apa tidak? Ya. Tidak mau, karena Nabi qanaah. Sekarang kebalikannya, ibu mau dikasih emas, mau apa enggak? Nafsu. Betul. Malah mau bilang sama suaminya, bang saya beliin emas dong. Yang berapa? Yang 24 karat. Dijawab sama suaminya, neng sekarat aja udah. Itu mati sekarat mau modal. Nah ini Nabi itu qanaah. Ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan itu, yang perempuan yang baik, perempuan yang solehah adalah qani'atan bima razaqallah. Perempuan yang merasa cukup atas rezeki suami yang diberikan Allah. 5 tahun suami gajinya cuma 500.000, ngebangkit pengen ngeridin PCN. Allahu Akbar. Akhirnya suami mau nggak mau ngikutin keinginan istri. Ngirit hidupnya. Pagi-pagi makannya cuma pop mie doang. Siang-siang Nutrijel, malam-malam Proma. Sampai 3 tahun gitu aja ngirit karena pengen ke kredit PCF-nya lunas, suaminya mati. Makanya qanaah. Jadi sekarang begitu sih ya. Kalau suami kaya mau, kalau suami kaya mah di alam-alam aja, betul. Dibangga-banggain, disebut-sebutin. Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Pas suaminya lagi kagak gablek duit, usaha lagi susah, dagang cilok kagak laku, gimana ngomongnya? Sengsara aku sengsara, oh karena dia. Sengsara. Allahu Akbar. Jamaah. Yang kedua apa tadi? Yang ketiga apa? Qanaah. Nabi itu qanaah, merasa cukup. Jangan pengen suami yang kaya aja, Bu. Kalau ibu punya suami yang kaya, saingannya banyak. Ini serius. Siapa yang mau punya suami putih, tinggi, ganteng, banyak duitnya? Siapa yang gak mau? Semuanya juga mau. Makanya suka diperebutin sama pelakor. Allahu Akbar. Suami punya suami mendingan yang jelek, hitam, bau ketek lagi. Ditaruh di depan pintu kagak ada yang ngambil. Betul. Tapi kalau kaya, banyak harta, banyak pelakor. Masya Allah. Suami yang kaya mobilnya Toyota Innova,
motornya Honda, laptopnya Toshiba, makan di restoran bintang 5, ikannya ikan nila, minumnya Coca-Cola, tapi suami tergoda oleh anak SMA. Allahu Akbar. Pas sudah kayak gitu ngomong, lah bang ya, hidup mending kayak dulu lagi kita ya, makan berdua juga aman ya. Ya lu mau makan berdua juga nambahnya 5 kali lu. Akhirnya apa kata ibu? Bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan bisik mesra dekapanmu, harta mudah dicari, cintanya sekali hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Mengapa? Bu, yang ketiga kona. Yang keempat, Nabi itu suka menutupi aib orang lain. Mana buktinya Nabi suka menutupi aib orang lain? Suatu ketika Nabi pernah didatangi oleh seorang petani anggur. Petani anggur itu bawa anggur sebaskom, dikasih ke kanjeng Nabi. Nabi habis ngaji sama para sahabat, itu anggur dihabisin sama Nabi. Dihabisin, pejabat melongo aja. Biasanya kanjeng Nabi suka ngasih-ngasih aja ke kita, tapi kok ini kagak ngasih-ngasih. Nah akhirnya petani anggur itu sangat merasa puas anggurnya dihabisin oleh Nabi. Pulanglah si petani anggur. Nah saking penasarannya sahabat nanya, wahai Rasul, biasanya engkau ngasih terus sama saya, sama sahabat, tapi kenapa ini kagak ngasih? Nabi ngomong, asap anggurnya asap. Saya takut kalau kamu dikasih, kamu makan lemes, bibirnya lemes, takut ngomong doang, takut ngomong asap. Katanya yang ngasih nanti bisa tersinggung. Ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, jangan lemes. Biasanya yang suka lemes siapa Pak? Ibu-ibu lemes. Kalau undangan banyak komentar. Betul. Yang pertama dikomentarin tenda. Lah ini tenda paling juga 7.500.000. Katanya dengar-dengar seserahannya 50 juta. Lah tendanya kayak gini gede amat, ngambil untungnya ini yang hajat. Betul. Yang kedua rendang. Lah ini rendang katanya gak enak, asin katanya. Siapa sih yang masaknya? Oh emang dia mah kagak bisa masak. Pengantin diomongin juga, itu pengantin bedaknya kagak nyerap kata gua apa. Itu suaminya juga katanya hitam, kagak ngepas, kayak yang suaminya ganteng aja. Betul. Biasanya ibu-ibu suka lemes Pak. Makanya kalau hajat itu bisa ketahuan untung dan enggaknya dari orang yang banyak datangnya. Kalau yang datangnya bapak-bapak, itu hajat pasti untung. Kenapa? Bapak-bapak mah undangan 50.000, makannya cuma kacang 2, aqua gelas 1, cuma 1.000 doang, 49.000 yang hajat untungnya. Betul? Coba kalau yang datangnya ibu-ibu, bawa anak cucu semua dibawa semua. Kantongnya suruh pakai kantong celana 4 cucunya. Di sini ngantongin pisang, di sini kacang, di sini papais, semua. Rasmanan yang undangan 1, yang rasmanan 4. Atau gimana mau untungnya yang ada? Jamaah. Jadi mulai sekarang yuk tutupi aib sesama. Barang siapa yang menutupi aib sesama, nanti Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Amin ya robbal. Ini bagian dari akhlak Nabi, suka menutupi aib sesama. Jamaah, alhamdulillah. Saya ada kuis. Yuk 2 orang udah disiapkan hadiahnya, 2 orang. Hadiahnya udah ada. 2 orang naik. Ya, kalau ibu-ibu kagak mau, bapak-bapaknya. Saya kasih kesempatan pada makhluk yang boleh. Ayo siapa maju? Iya nanti lah. Ayo bu naik bu. 2 orang. Yang mau aja. Ya. Ya. Saya Pak Ustadz, yang saya mantar.
Dua orang udah, satu dua, ayo. Ayo. Udah cepat Sarwiti. Naik. Ayo satu dua nih ikut. Ibu sama ibu ini. Ayo. Cepat. Berapa? Oh mau. Ini cuma dua dia. Talinya aja. Pinjam dong. Ini pinjam. Oke. Ibu ikutin instruksi saya, ya. Bu siapa namanya? Tika. Ibu Tika ini. Uut. Artis dong. Uut Permatasari. Tika juga artis. Tika Panggabean. Ya, gitu ya. Kata saya gini, ibu ini namanya siapa? Ibu jawab. Sambil goyang lah dikit lah, tipis-tipis. Nama saya Ibu Tika, gitu ya. Ibu ini namanya siapa? Nama saya Ibu Uut. Siap ya? Tenang, hadiah loh. Siap. 1, 2, 3. Ibu ini namanya siapa? Nama saya Ibu Tika. Asik. Ibu ini namanya siapa? Nama saya Ibu Uut. Ibu Tika, suaminya siapa? Suami saya Bapak Tawan. Usik. Bapak Tawan ada kagak? Ada. Naik. Ibu Uut, suaminya siapa? Saya namanya Pak Imam. Wih, Pak Imam kayak DKM. Oh iya. Oh iya. Mohon maaf nih DKM. Wah, kayaknya saya dikena penalti nih. Tenang, aman DKM. Oke, pertanyaannya, ibu cukup bilang betul atau tidak? Betul, kalau pernyataan saya betul, bilang betul. Kalau tidak, bilang tidak. Siap? Siap. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Betul. Pertanyaannya, gajahnya ada berapa? Nggak bisa? Oh nggak bisa. Sama saya juga nggak bisa. Oke, pertanyaannya, tadi saya menerangkan tentang kholqon, bentuk tubuh Nabi, dan khuluqon, akhlak Nabi. Bu Tika sebutin satu kholqonnya, Ibu DKM sebutin satu akhlaknya, satu-satu aja. Holkonnya tubuhnya profesional. Proporsional. Proporsional. Oh, proporsional. Standar. Ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Ih, berarti bener ngajinya ya. Biasanya ada yang tidur kan ya. Kayak nenek-nenek tuh ngajinya suka tidur. Berangkat duluan, pulang belakangan karena ketiduran. Betul, Ibu DKM. Akhlak Nabi salah satunya yang pertama adalah pemalu. Wih, bener ya, jawabannya tegas, bener DKM, luar biasa. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Iya hebat. Oke, ini hadiahnya. Ini buat Ibu Butik. Ini buat Bu Ut. Ya, mohon maaf ya, KDKM ya. Ya, oke. Skincare bukan itu. Skincare mau beliin pada DKM lah. DKM beliin. Jangan beliin bebek dak pipa terus. Beliin Scientific G2G. Ya, ada kan ya? G2G Scientific. Apal semua saya. Soalnya korban ini. Ya, Soli Wasalinda ya. Soli Wasalinda. Oke, terakhir. Kalau ini masih ada acara nggak? Saja. Nggak ada. Doa paling ya.
Ya, sholli wa salim daiman lambada sholli wal ali wal sudah pada tua tapi doyan selfie di-upload di Facebook, TikTok, Instagram, story nungguin komen untuk ngebalesin suami pengen kopi malah tidak dilayani soleh wal ali wal kalau nolong orang pasti pakai selfie di-upload di Facebook, TikTok, Instagram, story nungguin komen sibuk ngebalesin padahal nolongnya cuma sebungkus sarimi soleh alhamdulillah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada malam ini alhamdulillah kita ngaji bareng ya. Mohon maaf ya kalau ada bercandanya ya. Ya nggak apa-apa kan Bu ya. Ya kalau saya ngaji lempeng aja ntar kata jamaah ya kagak resep katanya ustaznya. Gengsi saya ya. Jauh-jauh katanya manggil dari Baraja kagak resep ngomong. Kalau diomongin pagi-pagi sama ibu-ibu. Iya. DKM itu sukses dan enggaknya lihat pagi-pagi pas ibu-ibu beli sayur di tukang sayur. Itu ketahuan DKM sukses apa enggaknya. Iya, acara maulid sukses enggaknya lihat pagi-pagi di tukang sayur. Kata ibu-ibu itu, lu kata di malam ngikutin enggak katanya sampai beres. Ya kagak, gua mah setengah main doang, gua pulang kagak resep katanya. Iya, gua juga kagak pulang ngapain kan itu DKM katanya manggil itu saat itu mau katanya apaan ngajinya wujud tidak bako doang. Coba, nama saya Muhammad Supri, panggilnya Ustadz Unil. Ibu punya TikTok nggak? Tuh, coba di follow nanti ya. UST Unyil, follow ya Bu ya. Wah, lihat UST Unyil di YouTube juga ada Ustadz Unyil Balaraja. Facebook ada yang suka main Facebook ada. Ustadz Unyil Balaraja ada ya Ustadz Unyil. Bu. Rumah saya tuh di Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Balaraja. Nah, jadi dari Polsek Balaraja itu tau kan Polsek. Terus ke arah Pasar Setiong ada SMA 19. Nah, di SMA 19 itu belok kanan lurus ke sono ya. Nanti ada rumah warna putih yang paling gede, yang paling megah. Itu rumah tetangga saya. Anaknya Haji Sadar, tukang amandel. Ah, yang suka gini-gini tuh ya. Itu di situ. Bu, saya mau berangkat dipakein sorban sama istri saya. Tapi mau berangkat iya, langsung. Kata istri saya,
Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sematkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya kalau kayak gitu suka ada kepengennya ya. Saya tanya Umi pengen apa, langsung dijawab, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian. Yang kuharapkan abi pulang, diberkatin dan yang kencang apa biar kedengeran sampai DKM. Diberkatin dan masa kagak kedengeran segitu ya? Jangan dianggap ya begini bercanda. Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Bu, jadi ustadz serba salah. Kalau mau kemana-mana pasti ditanya, betul nggak? Iya. Tat, mau kemana? Oh, mau ke depan, gitu kan? Sama istri juga ditanya mereka. Tapi mau kemana? Mau muludan. Yang ada di otak perempuan kalau muludan pulangnya pasti dapat berkah. Betul apa tidak? Itu sudah pasti kalau mau muludan. Oh, pulangnya pasti berkah. Misalnya, saya nggak dikasih berkat nih misalnya. Kira-kira saya dicurigai sama istri saya. Dicurigai pada DKM. Oh, abi pulang, iya. Mana berkatnya? Kagak ada lah, bukan muludan kali, nganjak kali. Betul? Nah, saya mendingan berantem sama DKM apa mendingan berantem sama istri saya? Iya makanya. Bu, angkat tangan semuanya. Allahumma biqilak wa mital billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.